Perkenalkan, nama saya Angelin Septiani dengan NIM 672019-026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkabelan. Yang pertama itu straight bagian depan, cross bagian depan, dan roll bagian belakang. Halo semuanya, saya Daniel Christian dengan NIM 672019-031. Pada materi perkabelan kali ini, saya akan menjelaskan pemasangan RJ45 pada kabel UTP straight bagian belakang, kemudian roll bagian depan, dan cross bagian belakang. Mari kita ke alat dan bahan. Kabel 1 meter sebanyak 3 buah. RJ45 sebanyak 12 buah. Tang kerimping dengan alat pengupas kabelnya. Yang terakhir adalah LAN tester. Pastikan menyala ya, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan perkabelan straight bagian depan. Pertama-tama, ambil kabel UTP yang mau dipotong. Kemudian, lepas bagian luarnya menggunakan cutter. Setelah itu, buka lilitan pada kabel dan luruskan. Setelah selesai diluruskan, urutkan urutan kabel. Yang pertama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian diluruskan. Setelah itu, potong kabel menggunakan tang kerimping supaya tidak terlalu panjang dan bagian ujungnya sama rata. Kemudian, ambil RJ45 dan masukkan kabel sampai benar-benar berada di ujung RJ45. Setelah itu, krimping menggunakan tang kerimping. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan cara pembuatan straight bagian belakang yang sebelumnya sudah dijelaskan cara pemasang bagian depannya oleh saudari Angelin, jadi tidak perlu saya ulangi. Oke, maka saya akan membuat straight bagian belakang posisi ini. Nah, pertama-tama yaitu sama seperti kabel yang lain, yaitu dikupas dulu menggunakan alat silet ini.
Kemudian setelah dikupas, kita urutkan kabel bagian dalamnya. Susunan warnanya sama dengan bagian depannya, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Setelah disusun dengan rapi, diratakan, jangan sampai menyebar. Kemudian dipotong sehingga bagian ujungnya rata. Kita bisa memasukkan kabel yang sudah diratakan tadi, UTP-nya, ke dalam RJ45. Setelah dimasukkan ke dalam RJ45, kita bisa langsung crimping. Jadi deh. Nah, sekarang tinggal kita coba. Nah, kita bisa coba dengan alat tester LAN ini. Nah, bisa dilihat hasilnya bahwa yang 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 6, 7 sama dengan 7, 8 dan sama dengan 8. Nah, artinya semua kabel yang ada pada LAN tidak ada yang terputus atau proses pemasangan berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kabel cross pada bagian depan. Pertama-tama, ambil kabel UTP dan potong bagian luarnya menggunakan cutter. Setelah itu, buka lilitan pada kabel dan luruskan.
Setelah selesai diluruskan, urutkan urutan kabel. Yang pertama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian diluruskan. Setelah itu, potong kabel menggunakan tang crimping supaya tidak terlalu panjang dan rata ketika dimasukkan ke RJ45. Setelah dipotong, masukkan ke RJ45 sampai benar-benar masuk ke ujungnya. Setelah kabelnya di ujung RJ45, kemudian crimping menggunakan tang crimping. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara pembuatan crossover bagian belakang. Tidak perlu saya ulangi kembali cara pembuatan bagian depannya karena sudah dijelaskan oleh saudari Angelin. Kemudian potonglah ujung bagian depan, tetapi tidak sampai bagian dalamnya terpotong, atau dengan kata lain dikelupas. Setelah terkelupas, kita urutkan sesuai dengan urutan berikut ini. Putih hijau, hijau. Kemudian putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Itu juga yang membedakan dengan bagian depan crossover.
Kemudian dipotong sehingga bagian ujungnya rata. Kita akan satukan dengan RJ45. Jangan lupa pastikan semua sudah lurus, baru dimasukkan ke RJ45. Sudah, tinggal di crimping. Nah, jadi deh. Kita tinggal tes. Pada tes ini, kita menggunakan alat tester LAN. Bisa dilihat seperti yang ada di bawah ini. Nah, menurut diagram, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, menurut juga tester, bahwa hubungan antar mereka itu di switch atau ditukar bagian khusus putih hijau dengan putih oranye dengan hijau. Mereka bertukaran, sedangkan yang putih biru dan biru serta putih coklat dan coklat tetap pada posisi yang sama, sehingga menjadikan 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, 8 dengan 8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan roll bagian depan. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh saudari Angeline dalam pemasangan bagian belakang dari roll. Akan diakhiri dengan testernya. Oke, yang pertama untuk membuatnya adalah dengan menyiapkan kabelnya, kemudian dikuliti seperti biasa sehingga terkelupas dan tersisa bagian dalam, dan kemudian dirapihkan, diluruskan. Dan diurutkan seperti straight dengan susunan warnanya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Setelah selesai, maka kita bisa meratakannya kembali kabel tersebut dengan gunting yang ada pada
crimping. Pastikan tidak ada yang menyebar. Masukkan kabel UTP tadi yang sudah diratakan tadi ke dalam RJ45. Dan bila sudah yakin, tinggal di crimping. Setelah crimping, kita tinggal buat bagian belakang yang akan dilanjutkan oleh saudari Angeline. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai perkabelan roll pada bagian belakang. Yang pertama, kalian ambil dulu kabel UTP yang mau dipotong, kemudian potong bagian luarnya menggunakan cutter. Setelah selesai dipotong, kalian buka lilitan pada kabel UTP. Setelah itu, buka lilitan kabel dan luruskan. Setelah sudah diluruskan, urutkan urutan kabel, yaitu coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, putih orange. Setelah sudah selesai diurutkan, potong kabel supaya tidak terlalu panjang dan sama rata. Kemudian ambil RJ45 dan masukkan kabel hingga benar-benar berada di ujung RJ45. Setelah dipastikan sudah berada di ujung RJ45, kemudian crimping RJ45 menggunakan tang crimping. Setelah semuanya dibuat, maka kita bisa mencobanya, atau bisa dikatakan kita bisa mengetesnya apakah kabel ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk mengetesnya, sayangnya tester untuk LAN ini tidak bisa mengetes roll, sehingga saya harus membuat
alat sendiri untuk mengetes, yaitu dengan multitester yang dimodifikasi ujungnya dengan menggunakan dengan kabel yang kecil yang tersedia di sekitar, ya. Kemudian dililitkan pada multitester. Nah, di situ kita tinggal ikaratkan pada kabel UTP-nya. Kemudian kita bisa tempelkan ujung tembaganya pada tembaga-tembaga di RJ45-nya. Nah, urutannya harus seperti yang ada di bagian di samping ini. Saya tempelkan dengan 1 dengan 8. Kemudian bila dia berbunyi, berarti itu sudah tersambung. Diteruskan 2 dengan 7, 3 dengan 6, 4 dengan 5. Nah, bila semuanya sudah berbunyi, maka itu berhasil. Saya sudah mengetes semuanya sehingga semuanya berfungsi dengan baik dan berbunyi semuanya. Nah, berikutlah video mengenai pembuatan kabel UTP. Terima kasih sudah menonton. Bisa di like, komen, subscribe. Saya Daniel Christian, mewakili Angelin Septiani. Terima kasih sudah menonton. See you and goodbye.